aku dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Sriwijaya. Jadi di video ini aku bakal bacain cerita pendek dari karya Putu Wijaya yang berjudul Peradilan Rakyat. Jadi teman-teman tolong tonton video ini sampai habis ya. Cerita pendek karya Putu Wijaya yang berjudul Peradilan Rakyat. Seorang pengacara muda yang cemerlang mengunjungi ayahnya, seorang pengacara senior yang sangat dihormati oleh para penegak hukum. "Tapi aku datang tidak sebagai putramu," kata pengacara muda itu. "Aku datang kemari sebagai seorang pengacara muda yang ingin menegakkan keadilan di negeri yang sedang kacau ini." Pengacara tua yang berjambang dan berjanggot memutih itu tidak terkejut. Ia menatap putranya dari kursi rodanya, lalu menjawab dengan suara yang tenang dan agung. "Apa yang ingin kamu tentang, anak muda?" Pengacara muda tertegun. "Ayahanda bertanya kepadaku?" "Ya, kepada kamu. Bukan sebagai putraku, tetapi kamu sebagai ujung tombak pencarian keadilan di negeri yang sedang dicabik-cabik korupsi ini." Pengacara muda itu tersenyum. "Baik, kalau begitu Anda mengerti maksudku. Tentu saja, aku juga pernah muda seperti kamu, dan aku juga berani. Kalau perlu kurang ajar, aku pisahkan antara urusan keluarga dan kepentingan pribadi dengan perjuangan penegakan keadilan, tidak seperti para pengacara sekarang yang kebanyakan berdagang. Bahkan tidak seperti para elit dan cendekiawan yang cemerlang ketika masih di luar kekuasaan. Namun, menjadi lebih puas dan keji ketika memperoleh kesempatan untuk menginjak-injak keadilan dan kebenaran yang dulu berhalangannya. Kamu pasti tidak terlalu jauh dari keadaanku waktu masih muda. Kamu sudah membaca riwayat hidupku yang belum lama ini ditulis di sebuah kampus di luar negeri, bukan? Mereka menyebutku singa lapar. Aku memang tidak pernah berhenti memburu pencuri-pencuri keadilan yang berserang di lembaga-lembaga tinggi dan gedung-gedung bertingkat. Merekalah yang sudah membuat kejahatan menjadi budaya di negeri ini. Kamu bisa banyak belajar dari buku itu." Pengacara muda itu tersenyum. Ia mengangkat dagunya mencoba memandang pejuang keadilan yang kini seperti macan ompong itu, meskipun sisa-sisa keperkasaannya masih terlihat. "Aku tidak datang untuk menentang atau memuji Anda. Anda dengan seluruh sejarah Anda memang terlalu besar untuk dibicarakan. Meskipun bukan bebas dari kritik, aku punya sederetan koreksi terhadap kebijakan-kebijakan yang Anda lakukan. Dan aku terlalu kecil untuk menentang, bahkan juga terlalu tak pantas untuk memuji Anda. Anda sudah tidak memerlukan cercaan atau pujian lagi, karena kau bukan hanya penegak keadilan yang bersih, kau yang selalu berhasil dan sempurna, tetapi kau juga adalah keadilan itu sendiri." Pengacara tua itu meringis. "Aku suka kau menyebut dirimu aku dan memanggilku kau. Berarti kita berbicara sungguh-sungguh sebagai profesional pemburu keadilan," kata pengacara tua itu. "Itu semua juga tidak lepas dari hasil gemblenganmu selama ini." Pengacara tua itu tertawa. "Kau sudah mulai lagi dengan pujian-pujianmu itu?" potong pengacara tua. Pengacara muda terkejut. Ia tersadar pada kekeliruannya lalu meminta maaf. "Tidak apa, jangan surut. Katakan saja apa yang hendak kamu katakan," sambung pengacara tua menenangkan sembari mengangkat tangan menikmati juga pujian itu. "Jangan membatasi dirimu sendiri. Jangan membunuh dirimu dengan deskripsi-deskripsi yang akan menjebak kamu ke dalam doktrin-doktrin beku. Jangan sejalan sewajarnya, bagai mata air, bagai suara alam, karena kamu sangat diperlukan oleh bangsamu ini." Pengacara muda diam beberapa lama untuk merumuskan diri. Lalu ia meneruskan ucapannya dengan lebih tenang. "Aku datang kemari ingin mendengar suaramu. Aku ingin berdialog." "Baik,
mulailah berbicara sebebas-bebasnya. Terima kasih. Begini, belum lama ini negara menugaskan aku untuk membela seorang penjahat besar yang sepantasnya mendapat hukuman mati. Pihak keluarga pun datang, gembira ke rumahku untuk mengungkapkan kebahagiaannya bahwa pada akhirnya negara cukup adil karena memberikan seorang pembela kelas 1 untuk mereka. Tetapi aku telah mentah-mentah. Kenapa? Karena aku yakin negara tidak benar-benar menugaskan aku untuk membelanya. Negara hanya ingin mempertunjukkan sebuah teater spektakuler bahwa di negeri ini yang sangat tercela hukumnya ini sudah ada kebangkitan baru. Penjahat yang paling kejam sudah diberikan seorang pembela yang perkasa seperti Mike Tyson. Itu bukan istilahku. Aku pinjam dari apa yang diobral para pengamat keadilan di koran untuk semua sepak terjangku. Karena pencarian keadilan tak boleh menjadi sebuah teater. Tetapi mutlak hanya pencarian keadilan yang kalau perlu dingin dan beku, tapi negara terus juga mendesak dengan berbagai cara supaya tugas itu aku terima. Di situ aku mulai berpikir, tak mungkin semua itu tanpa alasan. Lalu aku melakukan investigasi yang mendalam dan ketemukan sebuah fakta. Walhasil kusimpulkan, negara sudah memainkan sebuah sandiwara. Negara ingin menunjukkan kepada rakyat dan juga dunia bahwa kejahatan dibela oleh siapapun. Tetap kejahatan. Bila negara tetap dapat menjebloskan bangsat itu sampai ke titik terakhirnya, hukuman tembak mati, walaupun sudah dibela oleh tim pembela seperti aku, maka negara akan mendapatkan kemenangan ganda. Karena memenangkan itu pastilah kemenangan yang telak dan juga bersih. Karena aku yang menjadi jaminannya, negara hendak menjadikan aku sebagai seorang pecundang. Dan itulah yang aku tentang. Negara harusnya percaya bahwa menegakkan sebuah keadilan tidak bisa lain harus dengan keadilan yang bersih. Sebagaimana yang sudah Anda lakukan selama ini, bukan? Pengacara muda itu berhenti sebentar untuk memberikan waktu pengacara senior itu untuk menyimak. Kemudian ia melanjutkan lagi. Tetapi aku datang kemari bukan untuk meminta pertimbanganmu. Apakah keputusanku untuk menolak itu tepat atau tidak? Aku datang kemari karena setelah negara menerima baik penolakanku, bajingan itu sendiri datang ke tempat kediamanku dan meminta dengan hormat supaya aku bersedia untuk membelanya. Lalu kau terima? Potong pengacara tua itu tiba-tiba. Pengacara muda itu terkejut. Ia menatap pengacara tua itu dengan heran. Bagaimana Anda tahu? Pengacara tua mengelus jenggotnya dan mengangkat matanya melihat ke tempat yang jauh. Sebentar saja, tetapi seakan ia sudah mengarungi jarak ribuan kilometer. Sambil menghela napas, kemudian ia berkata, "Sebab aku kenal siapa kamu." Pengacara muda sekarang menarik napas panjang. "Ya, aku menerimanya. Sebab aku seorang profesional. Sebagai seorang pengacara, aku tidak bisa menolak siapapun orangnya yang meminta agar aku melaksanakan kewajibanku sebagai pembela. Sebagai pembela, aku mengabdi kepada mereka yang membutuhkan keahlianku untuk membantu keadilan. Menjalankan proses pengadilan sehingga tercapai keputusan yang seadil-adilnya." Pengacara tua mengangguk-anggukkan kepala tanda mengerti. Jadi itu yang ingin kamu tanyakan? Antara lain, kalau begitu kau sudah mendapatkan jawabanku. Pengacara muda tertegun. Ia menatap mencoba mengetahui siapa yang ada di dalam lubuk hati orang tua itu. Jadi langkahku sudah benar. Orang tua itu kembali mengelus jenggotnya. Jangan dulu mempersoalkan kebenaran, tapi kau telah menunjukkan dirimu sebagai seorang profesional. Kau tolak tawaran negara, sebab di balik tawaran itu tidak hanya ada usaha pengajaran pada kebenaran dan penegakan keadilan sebagaimana yang kau kejar dalam profesimu sebagai ahli hukum. Tetapi di situ sudah ada tujuan-tujuan politik. Namun,
Tawaran yang sama dari seorang penjahat malah kau terima dengan baik. Tak peduli orang itu orang pantas ditembak mati atau tidak. Karena sebagai profesional, kau tak bisa menolak mereka yang minta tolong agar kamu membelanya dari praktik-praktik pengadilan yang kotor untuk menemukan keadilan yang paling tepat. Asal semua itu dilakukannya tanpa ancaman dan tanpa sogokan uang. Kau tidak membelanya karena ketakutan, bukan? Tidak, sama sekali tidak. Bukan juga karena uang, bukan. Lalu karena apa? Pengacara muda itu tersenyum. Karena aku akan membelanya supaya dia menang. Tidak, tidak ada kemenangan di dalam pemburuan keadilan. Yang ada hanya usaha untuk mendapatkan apa yang lebih benar. Sebab kebenaran sejati, kebenaran yang paling benar, mungkin hanya mimpi kita yang tak akan pernah tercapai. Kalah menang bukan masalah lagi. Upaya untuk mengejar itu yang paling penting. Demi memuliakan sebuah proses itulah, aku menerimanya sebagai klienku. Pengacara tua termenung. Apa jawabanku salah? Orang tua itu menggeleng. Seperti yang kamu katakan, kemungkinan kalau kamu membelanya, kamu akan berhasil keluar dari sebagai seorang pemenang. Tadi salah atau benar juga tidak menjadi persoalan. Hanya ada jangan meremehkan jaksa-jaksa yang diangkat oleh negara. Aku dengar sebuah tim yang sangat tangguh akan diturunkan. Tapi kamu akan menang. Perkaranya saja belum mulai. Bagaimana bisa kau tahu aku akan menang? Sudah bertahun-tahun aku hidup sebagai seorang pengacara. Keputusan sudah bisa dibaca lewat walaupun sidang belum mulai. Bukan karena materi perkara itu, tetapi karena soal-soal sampingan. Kamu terlalu besar untuk kalah saat ini. Pengacara muda itu tertawa kecil. Itu pujian atau sebuah peringatan? Pujian, asal Anda jujur saja. Aku jujur. Betul? Betul. Pengacara muda itu tersenyum dan manggut-manggut. Yang tua memincingkan matanya dan mulai menembak lagi. Tapi, kamu menerima membela penjahat itu bukan karena takut, bukan? Tidak. Pengacara tua itu terkejut. Sama sekali tak dibicarakan berapa bayaranmu? Tidak. Wah, itu tidak profesional. Pengacara muda itu tertawa. Aku tak pernah mencari uang dari kesusahan orang. Tapi bagaimana kalau dia sampai menang? Pengacara muda itu pun terdiam. Negara akan mendapatkan pelajaran penting, jangan main-main dengan sebuah kejahatan. Jadi kamu akan memenangkan perkara itu? Pengacara muda itu tak menjawab. Berarti iya. Ya, aku akan memenangkannya dan aku akan keluar sebagai seorang pemenang. Orang tua itu terkejut. Ia merabahkan tubuhnya bersandar. Kedua tangannya mengurut dada. Ketika yang muda hendak bicara lagi, ia mengangkat tangannya. Tak usah lagi kamu ulangi. Bahwa kamu melakukan itu bukan karena takut. Bukan karena kamu disogok. Betul. Ia minta tolong tanpa ancaman dan tanpa sogokan. Aku tidak takut. Dan kamu menerima tanpa harapan akan mendapatkan balas saja. Apa kamu tidak berharap balas jasa dari mereka? Atau perlindungan baik kelak kau perlakukan? Nantinya pelindungan itu kamu akan perlukan. Juga bukan karena kamu ingin memburu publikasi dan bintang-bintang penghargaan dari organisasi kemanusiaan di mancanegara yang benci negaramu ini. Kalau begitu, pulanglah anak muda. Tak perlu kamu bimbang, keputusanmu sudah tepat. Menegakkan hukum selalu dirongrong oleh berbagai tuduhan. Seakan-akan kamu sudah memiliki pamrih di luar dari pengajaran keadilan dan juga kebenaran. Tetapi semua rongrongan itu hanya akan menambah pujian untukmu kelak.
Kalau kamu mampu terus mendengarkan suara hati nuranimu sebagai penegak hukum yang profesional. Pengacara muda itu ingin menjawab, tetapi pengacara tua itu tidak memberikan kesempatan. Aku kira tidak ada lagi yang perlu dibahas. Sudah jelas, lebih baik kamu pulang sekarang. Biarkan aku bertemu dengan putraku, sebab aku sudah sangat rindu kepada dia. Pengacara muda itu jadi amat terharu. Ia berdiri hendak memeluk ayahnya. Tetapi orang tua itu mengangkat tangan dan memperingatkan dengan suara yang serak. Nampaknya sudah lelah dan kesakitan. Tapi pulanglah sekarang. Laksanakan tugasmu sebagai seorang profesional. Pengacara tua itu menutup matanya, lalu menyandarkan punggungnya ke kursi. Sekretarisnya yang jelita kemudian menyelimuti tubuhnya. Setelah itu wanita itu menoleh kepada pengacara muda. Maaf, saya kira pertemuan harus diakhiri di sini, Pak. Beliau perlu banyak beristirahat. Selamat malam. Entah karena luluh oleh senyuman di bibir wanita yang memiliki mata yang sangat indah itu, pengacara muda itu tak mampu lagi menolak. Ia memandang sekali lagi orang tua itu dengan segala hormat dan cintanya. Lalu ia mendekatkan mulutnya ke wanita itu, agar suaranya jangan sampai membangunkan orang tua itu, dan berbisik. Katakan kepada ayahanda bahwa bukti-bukti yang sempat dikumpulkan oleh negara terlalu sedikit dan juga lemah. Peradilan ini terlalu tergesa-gesa. Aku akan memenangkan perkara ini, dan itu berarti akan membebaskan bajingan itu yang ditakuti dan dikutuk oleh seluruh rakyat di negeri ini, untuk terbang lepas kembali seperti burung di udara. Dan semoga itu akan membuat negeri kita ini menjadi lebih dewasa secepatnya. Kalau tidak, kita akan menjadi bangsa yang lalai. Apa yang dibisikkan pengacara muda itu kemudian menjadi kenyataan. Dengan gemilang dan mudah ia mempercundangi negara ini dan memerdekakan kembali raja penjahat itu. Bangsa itu tertawa terkekeh-kekeh. Ia merayakan kemenangannya dengan pesta kembang api semalam semuntuk, lalu meloncat ke mancanegara. Tak mungkin dijamah lagi. Rakyat pun marah. Mereka terbakar dan mengalir bagai lava panas di jalanan, menyerbu dengan yel-yel dan poster-poster raksasa. Gedung pengadilan diserbu dan dibakar. Hakimnya diburu-buru. Pengacara muda itu diculik, disiksa, dan akhirnya baru dikembalikan sesudah jadi mayat. Tetapi itu pun belum cukup. Rakyat terus mengaum dan hendak menggulingkan pemerintahan yang sah. Pengacara tua itu terpagut di kursi rodanya, sementara sekretaris jelitanya membacakan berita-berita keganasan yang merabak di seluruh wilayah negara dengan suara yang empuk. Air mata menetes di pengacara besar itu. Setelah kau datang sebagai seorang pengacara muda yang gemilang dan meminta aku berbicara sebagai profesional, anakku, rintahnya dengan amat sedih. Aku terus membuka pintu dan mengharapkan kau datang lagi kepadaku sebagai seorang putra. Bukankah sudah aku ingatkan? Aku rindu kepada putraku. Lupakanlah kamu bahwa kamu bukan saja seorang profesional, tetapi juga seorang putra dari ayahmu ini, nak. Tak inginkah kau mendengar apa kata seorang ayah kepada putranya? Kalau berhadapan dengan sebuah perkara di mana seorang penjahat besar yang terbebaskan akan menyulut peradilan rakyat seperti bencana yang melanda negeri kita sekarang ini. Itu tadi cerita pendek dari karya Putu Wijaya yang berjudul Peradilan Rakyat. Teman-teman, dari cerpen yang saya bacakan tadi, yaitu Peradilan Rakyat dari Putu Wijaya, saya sudah menemukan ada unsur intrinsik dan juga ekstrinsik dari cerpen ini. Yaitu untuk unsur intrinsiknya itu yang pertama dari tema. Nah, tema cerpen Peradilan Rakyat ini tentang sebuah keadilan hukum yang diterapkan oleh seorang masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi cerpen ini nih seperti menggambarkan sebuah kasus yang melibatkan rasa keadilan yang disuarakan oleh masyarakat, serta bagaimana
hukum itu diterapkan dengan cara yang tidak sesuai atau tidak menggunakan prosedur yang resmi. Lalu yang kedua itu alur. Nah, alur dari cerpen ini, alur yang digunakan oleh cerpen ini adalah alur maju, dimana di setiap ceritanya itu menjelaskan dengan detail bagaimana pemulanya, pembukanya, lalu mencapai konflik, puncak konfliknya, lalu sampai diakhiri penyelesaian dari cerita ini bagaimana. Nah, namun secara kronologis dari awal hingga akhir tuh ada banyak yang flashback juga. Konflik yang terjadi itu diselesaikan dengan secara perlahan dan juga mengarah ke sebuah puncak yang menggambarkan proses peradilan rakyat itu tidak benar atau kurang efektif atau kurang mendapatkan titik adil yang tepat. Lalu yang ketiga itu adalah tokoh dan juga penokohan. Nah, di sini tuh tadi ada dua tokoh. Maksud saya ada ada dua tokoh atau dua penokohan, yaitu tokoh utama itu yang terlihat dalam cerpen ini itu ada profesor muda dan juga profesor tua, di mana mereka ini adalah ayah dan anak sebenarnya, namun karena profesi mereka sebagai pengacara, di mana pengacara tua ini adalah pengacara senior yang sudah pensiun lah atau sudah mendapatkan masa tenangnya, itu dihadapkan dengan anaknya, yaitu seorang pengacara muda yang sedang mengejar karirnya dengan menjadi seorang pengacara yang profesional. Lalu ada juga tokoh tambahan. Nah, tokoh tambahan ini nih meliputi masyarakat, lalu ada sekretaris dan juga ada penjahat atau raja penjahat tadi yang didukung oleh tokoh utama si pengacara muda. Nah, yang lebih menonjol di sini adalah tokoh tambahan itu masyarakat, yang dimana mereka ini terlibat dalam proses pengadilan menjadi tokoh tambahan karena berperan dalam memberikan keputusan melalui suara mereka. Lalu yang keempat itu ada latar. Nah, latar dalam cerpen ini nih menggambarkan sebuah situasi yang dimana masyarakat itu mengadakan peradilan tanpa melibatkan lembaga formal seperti pengadilan atau kuasa hukum atau bla bla blanya. Karena mereka ada di scene di bagian cerita itu mengatakan bahwasanya dia menghakimi masyarakat ini, menghakimi pengacara muda secara mandiri, atau mereka menculiknya, menyiksa, lalu mengembalikannya dalam bentuk mayat. Nah, itu lokasi itu memberikan latar bahwasanya mereka itu mengadili sendiri pihak dari pengacara muda ini. Lalu untuk latar tempatnya, yaitu lokasi ceritanya itu sepertinya berada di sebuah desa atau lingkungan masyarakat yang cenderung berbasis pada norma sosial dan juga budaya yang setempat. Seperti mereka itu masih kental dengan pengadilan atau kental dengan keadaan di mana mereka itu harus mengambil keputusan tersendiri tanpa melibatkan instansi tinggi. Lalu ada sudut pandang. Nah, sudut pandang itu sudut pandang dari cerpen ini menggunakan sudut pandang orang ketiga, di mana narator itu menceritakan cerita dari sudut pandang luar. Nah, mereka juga mengamati apa yang terjadi dalam tokoh-tokoh di cerita ini. Lalu yang keenam itu adalah pesan moral. Nah, cerpen ini tuh sangat banyak sekali ya teman-teman, mengandung pesan moral tentang pentingnya keadilan dan keberanian dalam mengambil keputusan berdasarkan hati nurani. Jadi di sini tadi kita lihat yang saat saya bacakan tadi itu ada di mana dia mempertanyakan keputusan diri dia, yaitu pengacara muda, kepada pengacara senior, kepada ayahnya. Apakah keputusan aku ini benar atau enggak? Dia tidak menyampaikannya secara gamblang, namun dia menggunakan kata-kata yang bersifat seperti mempertanyakan, memperjelas pertanyaan dia dengan menggunakan bahasa formal, bahasa yang digunakan oleh orang-orang profesional. Nah, itu juga gimana sih cara kita menyampaikannya itu kayak gimana kita cara menyampaikannya ke orang-orang sekitar kita. Itu juga tentang bagaimana sih masyarakat bisa terlibat dalam proses hukum meski terkadang cara mereka itu bisa bertentangan dengan prosedur resmi. Nah, dimaksud prosedur resmi itu tadi saat mereka menculik pengacara muda dan menyiksa lalu mengembalikan profesor muda ini dalam keadaan sudah meninggal dalam bentuk mayat, itu mereka melanggar prosedur resmi dan melakukannya secara keputusan mereka pribadi. Lalu
dari unsur intrinsiknya itu ada 4 kurang lebihnya, yaitu yang pertama tentang latar belakang pengarang. Nah, Putu Wijaya ini kan seorang penulis dermawan yang terkenal di Indonesia. Nah, beliau ini lahir pada tahun 1950. Ia juga banyak sekali menulis tentang isu-isu sosial, politik, dan juga kemanusiaan. Nah, latar belakangnya yang kaya akan pengalaman dalam dunia seni ini dan juga terkenal dalam pengalaman dunia sosial menjadikannya mampu menulis cerita yang kaya akan kritik terhadap masyarakat. Nah, terutama pada hal keadilan dan nilai-nilai moral. Seperti kita tahu bahwasanya cerpen ini sangat terlihat sekali bahwasanya adalah kritik sosial. Di mana seperti penulis itu menuangkan isi hatinya, pengarang ini menuangkan isi hatinya ke dalam bentuk cerpen dan menyelipkan sebuah fakta-fakta yang terlihat jelas dalam negara ini. Lalu yang kedua itu ada kondisi sosial dan budaya pada masa penulisan. Nah, cerpen Pengadilan Rakyat ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh kondisi pada saat kritik sosial itu terjadi sangat besar di Indonesia. Nah, Indonesia kan pada saat itu baik secara sosial maupun politik masih menghadapi banyak ketidakadilan kan. Nah, dengan begitu, dengan adanya cerpen Peradilan Rakyat ini, Putu Wijaya sebagai selaku penulis cerpen ini seperti menuangkan isi hatinya atau menuangkan pandangan dia terhadap keadaan sekitar lingkungannya. Nah, mungkin dia mencerminkan ketidakpuasan terhadap sistem hukum formal yang ada pada masa itu. Nah, serta penekanan pada kearifan lokal dan cara-cara penyelesaian masalahnya dalam masyarakat itu ditulis dalam bentuk cerpen ini. Lalu ada pengaruh ideologi. Nah, sebagai seorang penulis yang peduli pada isu sosial, itu Putu Wijaya kemungkinan mengangkat tema tentang keadilan yang kurang ditegakkan dalam negara ini, apalagi dalam hukum formal. Nah, cerpen ini mungkin bertujuan untuk menggugah atau membangun perasaan kritis kepada orang-orang sekitar untuk mengenai lebih paham dan lebih memandang penting praktik keadilan yang terjadi di masyarakat. Lalu yang terakhir itu adalah faktor sejarah. Nah, cerpen ini tuh bisa dipengaruhi oleh kondisi sosial politik di Indonesia pada era tertentu, pada masa-masa itu, di mana peradilan rakyat itu atau pendekatan berbasis masyarakat terhadap keadilan itu sering menjadi topik penting. Nah, karena mungkin pada masa itu tidak bisa menyampaikannya secara gamblang, maka beberapa penulis itu menggambarkannya dalam bentuk cerita, sebuah karya sastra, seperti cerpen Peradilan Rakyat ini yang ditulis oleh Putu Wijaya. Nah, biasanya itu terjadi pada masa-masa era ketidakstabilan atau pasca koloni peperangan. Jadi mereka menggambarkannya dalam bentuk karya sastra. Mereka menggambarkannya dalam bentuk karya sastra. Di sini saya ingin sedikit mengomentari karya Putu Wijaya yang berjudul Peradilan Rakyat ini. Saya sudah baca tadi, kalian juga yang sudah menonton video ini pasti sudah mendengarkan ya teman-teman, dimana cerpen ini mempunyai pandangan yang cukup kritis terhadap sistem hukum dan peradilan di masyarakat. Nah, dari komentar positif dari saya pribadi, itu cerpen ini mempunyai kritik sosial yang sangat-sangat tajam, di mana Putu Wijaya ini sangat pandai dalam menggambarkan kritik terhadap ketidakpuasannya atau ketidakpuasan pada masyarakat terhadap sistem hukum yang ada. Lalu juga dia menggambarkan karakter yang sangat kuat, di mana tokoh-tokoh utama, terutama tokoh-tokoh utama dalam cerpen ini itu terasa nyata dan juga kuat, seperti ada dalam dunia asli itu. Yaitu mereka menggambarkan konflik internal maupun eksternal yang ada dalam masyarakat itu memiliki pandangan yang unik dan juga latar belakang yang sangat unik. Lalu ada pesan moral yang sangat mendalam, di mana mereka menyampaikan pesan moral ini tentang bagaimana sih masyarakat bisa menjadi lebih peka terhadap keadilan. Lalu bagaimana kita sebagai masyarakat itu seharusnya berpikir kritis tentang
penerapan hukum di Indonesia, di negara maksudnya. Nah, ini kayak bagaimana sih penerapan hukum yang bagus di sebuah negara itu. Lalu ada beberapa juga komentar yang mungkin sedikit negatif, yaitu dimana banyak sekali ambigu dan terlalu mengandalkan interpretasi pembaca. Maksudnya itu seperti proses peradilan. Misalnya tadi sudah diceritakan mereka itu mempunyai proses peradilan rakyat itu sendiri tidak dijelaskan dengan secara rinci, yang bisa membuat pembaca merasa kurang mendapatkan pemahaman yang jelas lalu tentang bagaimana proses tersebut itu berjalan. Nah, ini menjadi kekurangan dari cerpen ini. Jadi seperti elemen yang dibawakan itu sedikit ambigu. Nah, seperti juga mereka saat di ending itu tidak menggambarkan penjelasan lebih jauh tentang mekanisme dan juga hasil dari peradilan rakyat tersebut. Hanya digambarkan seperti raja penjara ini kabur ke negara-negara tetangga, lalu pengacara muda ini meninggal, dan ada hati seorang ayah, yaitu pengacara senior yang sedih karena ditinggalkan oleh putranya, yaitu pengacara muda tadi. Jadi tidak terlihat jelas mekanismenya itu bagaimana kok bisa diculik, bagaimana bisa disiksa, lalu bagaimana kok penjahat itu bisa kabur, itu tidak terlihat jelas. Lalu bagi saya itu yang terakhir, kurangnya penekanan pada peran hukum formal. Maksudnya itu seperti, walaupun nih cerpen ini tentang kritik sosial atau kritik sistem hukum formal, tapi tidak ada pandangan yang cukup atau tidak ada ruang yang cukup untuk melihat bagaimana peradilan formal yang adil itu berfungsi. Seperti dalam kondisi yang lebih ideal tuh bagaimana sih peradilan yang secara resmi, peradilan yang formal itu tuh bagaimana tidak terlihat jelas. Jadi ini bisa memberikan kesan bahwa sistem hukum formal itu dipandang sebagai sesuatu yang selalu gagal, padahal tidak semua sistem peradilan itu tidak gagal. Ada beberapa sistem peradilan yang berhasil memberikan keadilan yang tepat pada rakyatnya, namun di situ tidak digambarkan dengan jelas. Jadi membuat orang ambigu itu tadi. Jadi tidak, apa mungkin semua sistem peradilan itu seperti ini? Itu berarti orang-orang tuh seperti mempertanyakan apa benar peradilan itu seperti yang ditegaskan dalam cerpen ini. Itu saja. Namun secara keseluruhan cerpen ini sangat bagus, memberikan pesan moral yang sangat dalam, menyampaikan isu atau pesan yang sangat dalam juga, dan juga Putu Wijaya sebagaimana dia tuh seorang penulis populer pada masanya, itu bagus dalam menginterpretasikan cerpen ini dengan sangat-sangat baik. Jadi bisa dikatakan cerpen ini adalah cerpen yang sangat saya sukai, dan itu juga mungkin nantinya teman-teman jika baca sendiri, teman-teman akan mendapatkan, oh ternyata maksud dari penulis ini tuh adalah ini ya. Ada beberapa kata-kata, kosakata yang mungkin kalian jarang kenal atau kalian tidak ketahui secara menyeluruh, itu ada dalam cerpen ini. Jadi kalian bisa baca cerpen ini untuk pandangan kalian sehari-hari. Terus teman-teman, pembacaan cerpen yang saya bawakan itu semoga bermanfaat bagi teman-teman, juga semoga bisa menjadi contoh untuk teman-teman menyampaikan sebuah karya sastra melalui media digital seperti YouTube yang sekalian teman-teman sekarang tonton. Jadi terima kasih untuk atensinya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel ini agar nantinya teman-teman dapat notif nih kalau misalnya aku buat video lagi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa. 잠이 들 때까지 한 번 더 울리지 않는